Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika ketulusan hati seorang pemuda dari desa yang dianggap sebelah mata, justru menjadi kunci untuk membuka hati beku seorang wanita karir di puncak tertinggi ibu kota? Inilah kisah tentang perjuangan, tentang harga diri yang diinjak-injak, dan tentang cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Sebuah cerita tentang Doni, pemuda kampung yang datang ke Jakarta hanya dengan bekal mimpi, namun harus berhadapan dengan dinginnya tatapan sang CEO cantik dan kejamnya fitnah dari rekan kerja yang iri. Mampukah ia bertahan? Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita membawa hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus. Semoga Anda semua senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan yang sempurna, keluarga yang penuh berkah, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Anda sedang menonton dari daerah mana saja? Mari kita ramaikan dan saling sapa. Insya Allah, setiap doa baik yang kita panjatkan akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Langkah kaki Doni terasa begitu kecil dan ragu di atas trotoar ibu kota yang sibuk. Udara pagi yang seharusnya sejuk terasa pengap, penuh dengan deru mesin kendaraan dan teriakan klakson yang bersahutan tanpa henti. Semua ini adalah dunia yang benar-benar baru baginya. Dunia yang begitu berbeda dari desanya yang tenang, di mana suara jangkrik di malam hari dan kokok ayam di pagi hari adalah musik yang paling ia kenal. Ia membetulkan letak tas ranselnya yang sedikit usang, satu-satunya teman setianya dalam perjalanan nekat ini. Di dalamnya, tidak banyak yang ia bawa. Hanya beberapa lembar pakaian, ijazah sarjana yang ia raih dengan cucuran keringat, dan sebuah foto kecil ibunya yang selalu tersenyum. Senyuman itulah yang menjadi bahan bakarnya, sumber kekuatannya untuk tidak menyerah pada kerasnya kenyataan. Ibunya telah berkorban begitu banyak, menjual petak sawah warisan satu-satunya agar ia bisa menyelesaikan kuliah. Kini, giliran Doni untuk membalas semua itu. Pandangannya kemudian terpaku pada satu titik di kejauhan. Sebuah gedung pencakar langit yang menjulang gagah, seolah menusuk awan dengan ujungnya yang berkilauan diterpa sinar mentari. Adijaya Corp. Nama itu tertera dengan huruf-huruf perak raksasa di puncaknya. Jantung Doni berdebar kencang. Di sanalah nasibnya akan ditentukan hari ini. Di gedung raksasa itulah ia akan menjalani wawancara kerja, sebuah pertaruhan terakhir setelah puluhan lamaran yang ia kirimkan tidak mendapatkan jawaban. Perasaan minder seketika menyergap jiwanya. Ia melihat orang-orang yang keluar masuk dari lobi gedung itu. Pria dengan setelan jas mahal, wanita dengan sepatu hak tinggi yang berketuk anggun di lantai marmer. Mereka semua tampak begitu percaya diri, begitu mapan. Sementara dirinya, ia hanyalah Doni, seorang anak desa dengan kemeja sederhana yang sudah ia setrika berulang kali agar tampak serapi mungkin. Mungkinkah orang seperti dirinya pantas berada di tempat semegah ini? Keraguan itu sempat melintas, namun dengan cepat ia menepisnya. Ia menarik napas dalam-dalam, memegang erat jimat terkuatnya, bayangan senyum tulus sang ibu. Ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang perjuangan untuk orang yang paling ia cintai. Dengan langkah yang dimantapkan, ia berjalan menuju pintu kaca otomatis yang seolah menjadi gerbang antara dunia mimpi dan kenyataan. Setiap lantai yang dilewati lift kaca terasa seperti menarik Doni semakin jauh dari dunianya. Pemandangan kota yang terhampar di bawahnya tampak begitu luas sekaligus mengintimidasi. Akhirnya, pintu lift terbuka di lantai tertinggi, lantai para penguasa perusahaan. Udaranya terasa berbeda di sini. Lebih dingin, lebih senyap, dan begitu steril. Hanya ada suara langkah kakinya yang menggema pelan di atas lantai marmer yang mengkilap, memantulkan bayangan dirinya yang tampak begitu kecil. Seorang sekretaris wanita dengan tatapan profesional, mempersilakannya masuk ke sebuah ruangan yang pintunya terbuat dari kayu jati yang kokoh. Saat pintu itu terbuka, Doni merasa seperti memasuki sebuah ruangan es. Bukan karena suhu pendingin ruangan,
melainkan karena aura yang dipancarkan oleh wanita yang duduk di belakang meja mahoni raksasa itu. Dia adalah Alana. Wajahnya begitu cantik, terpahat sempurna dengan tatapan mata yang tajam bagai elang. Rambutnya yang hitam legam tertata rapi, dan setelan kerja yang ia kenakan menunjukkan kelas yang jauh dari jangkauan Doni. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Hanya ada keheningan dan sepasang mata yang seolah sedang memindai setiap inci kekurangan Doni. "Doni Saputra," ucap Alana. Suaranya datar, tanpa emosi, lebih terdengar seperti pernyataan daripada pertanyaan. "Dari desa, lulusan universitas yang bahkan belum pernah saya dengar namanya. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bekerja di perusahaanku?" Pertanyaan itu menusuk tepat di jantung kepercayaan diri Doni. Ia menelan ludah, berusaha menguatkan hatinya. "Saya memang dari desa, Bu. Tapi semangat saya untuk belajar dan bekerja keras tidak kalah dari mereka yang lahir di kota," jawab Doni, suaranya sedikit bergetar namun tegas. Alana menyandarkan punggungnya, satu alisnya terangkat sinis. Wawancara pun berjalan dengan tensi yang sangat tinggi. Alana terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam, seolah sengaja ingin meruntuhkan mental Doni. Ia menguliti setiap jawaban Doni, mencari celah untuk membuktikan bahwa pemuda di hadapannya ini tidaklah pantas. Hingga tibalah pada satu pertanyaan pamungkas. "Menurutmu, apa inti dari sebuah pemasaran yang berhasil di era modern ini?" Doni terdiam sejenak. Ia tidak memberikan jawaban dari buku teks yang mungkin diharapkan Alana. Ia justru teringat pada pasar kecil di desanya. "Menurut saya, Bu, inti pemasaran itu seperti hubungan kekeluargaan," ucapnya pelan. "Di desa saya, orang membeli bukan hanya karena barangnya bagus, tapi karena mereka percaya pada penjualnya. Kepercayaan itu dibangun dari sapaan hangat, dari kejujuran, dari rasa peduli. Saya percaya, perusahaan sebesar apapun, pada akhirnya harus bisa menyentuh hati pelanggannya layaknya seorang keluarga." Untuk pertama kalinya, Alana terdiam. Ada jeda sepersekian detik di mana tatapan tajamnya sedikit berubah. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban sesederhana namun sekaligus sedalam itu. Tentu saja, ia tidak menunjukkannya. Wajahnya kembali mengeras. "Baik, cukup. Kami akan menghubungimu jika ada kabar lebih lanjut." Doni keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia yakin telah gagal. Ia tidak tahu saja bahwa jawaban polosnya tadi telah menanam sebutir benih kecil rasa penasaran di dalam hati beku sang Ratu S. Adijaya Corp. 1 minggu berlalu dalam ketidakpastian. Doni hampir saja mengubur mimpinya untuk bekerja di Adijaya Corp, berpikir bahwa wawancara dingin itu adalah akhir dari perjalanannya. Namun, sebuah email datang di luar dugaan. Singkat, padat, dan jelas, "Anda diterima. Mulai bekerja hari Senin di divisi pemasaran, lantai 27. Jantung Doni seolah melompat dari dadanya. Ia membaca email itu berulang kali, memastikan matanya tidak salah. Rasa syukur dan bahagia membuncah, membuat ia sujud syukur di lantai kamar kosnya yang sempit. Akhirnya, sebuah pintu telah terbuka. Ini adalah awal dari segalanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan bekerja dengan segenap jiwa dan raga. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Hari pertamanya bekerja terasa seperti sebuah baptisan api. Saat kepala divisi memperkenalkannya sebagai anggota tim yang baru, Doni bisa merasakan tatapan-tatapan aneh yang tertuju padanya. Ada yang memandang dari ujung rambut hingga ujung kaki, ada yang berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Atmosfer di ruangan itu terasa tebal dengan kecurigaan dan senioritas. Puncak dari sambutan dingin itu datang dari seorang karyawan senior bernama Regi. Regi adalah tipe pria yang selalu tampil necis, bicaranya lantang, dan memandang dirinya sendiri sebagai bintang di divisi itu. Ia mendekati meja Doni dengan senyum meremehkan yang terukir di wajahnya. "Oh, jadi ini anak baru itu? Doni, ya?" sapanya, nadanya terdengar mengejek. "Dengar-dengar, kamu dari kampung, benar? Hati-hati, ya, kerja di sini beda sama mengurus sawah. Di sini kita pakai otak, bukan otot." Beberapa karyawan lain yang mendengarnya tertawa. Pipi Doni memerah menahan malu dan amarah. Ia hanya bisa menunduk dan menjawab pelan. "Iya, Mas. Saya akan berusaha belajar secepatnya."
Baguslah kalau sadar diri, balas Regi, menepuk pundak Doni dengan keras sebelum berlalu. Sejak saat itu, hari-hari Doni di kantor berubah menjadi medan perang sunyi. Ia menjadi target perundungan yang tak terlihat. Saat ia bertanya, jawabannya seringkali sengaja disalahkan. Saat ia mencoba bergabung saat makan siang, mereka akan berpindah meja atau mendadak diam 1000 bahasa. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap logat bicaranya yang masih kental nuansa desa, menjadi bahan tertawaan di belakang punggungnya. Doni merasa terisolasi, seperti seekor domba yang tersesat di tengah-tengah sarang serigala lapar. Ia sadar, diterima bekerja hanyalah langkah pertama. Bertahan di tempat ini akan menjadi perjuangan yang jauh lebih berat. Ejekan dan sindiran pedas ternyata hanyalah permulaan. Ketika Regi dan rekan-rekannya melihat bahwa Doni tidak tumbang hanya dengan kata-kata, mereka mulai menggunakan cara yang lebih licik dan kejam. Perundungan itu kini berevolusi menjadi sabotase halus yang dirancang untuk membuatnya gagal total dalam pekerjaannya. Mereka ingin membuktikan kepada semua orang, terutama kepada manajemen, bahwa menerima pemuda desa ini adalah sebuah kesalahan besar. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Suatu hari, Doni ditugaskan untuk menyiapkan data presentasi penting. Ia sudah meminta semua materi yang diperlukan kepada Regi, yang dengan senyum palsu menyerahkan sebuah flash disk. Namun, saat waktu presentasi tiba, Doni menemukan bahwa file data penjualan kuartal terakhir yang paling krusial tidak ada di sana. Wajahnya pucat pasi di depan manajer, sementara Regi memasang wajah pura-pura kaget dan berkata, "Loh, kok bisa lupa, Don? Itu kan data paling penting." Kejadian serupa terus berulang. Undangan rapat penting, tidak sengaja, tidak terkirim ke emailnya. Batas waktu sebuah tugas penting, salah diinformasikan kepadanya, membuatnya harus begadang semalaman untuk menyelesaikannya tepat waktu. Ia sengaja tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi tim, membuatnya buta arah dan seringkali harus mengerjakan ulang tugasnya karena tidak sesuai dengan arahan terbaru. Doni merasa seperti berjalan di ladang ranjau. Setiap langkahnya dipenuhi kecemasan. Ia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Apakah ia memang sebodoh itu? Apakah ia memang tidak pantas berada di sini? Tekanan itu menggerogoti jiwanya. Setiap malam, ia kembali ke kamar kosnya dengan perasaan lelah yang luar biasa, bukan lelah fisik, tapi lelah mental. Puncaknya, ada satu malam di mana ia benar-benar hancur. Sebuah laporannya ditolak mentah-mentah karena menggunakan data yang salah, data yang diberikan oleh rekan satu timnya. Di kantor yang sudah sepi, di bawah temaram lampu meja kerjanya, Doni menunduk dalam. Air matanya nyaris jatuh. Keinginan untuk menyerah, untuk kembali ke desa dan memeluk ibunya, terasa begitu kuat. Ia merasa gagal. Namun, di tengah keputusasaan itu, tangannya merogoh dompet dan mengeluarkan foto kecil ibunya yang sudah sedikit kusam. Ia menatap lekat wajah tulus itu. Teringat kembali perjuangan ibunya, tangannya yang kasar karena bekerja di sawah, dan senyumnya yang tak pernah pudar meski hidup serba kekurangan. Tiba-tiba, rasa putus asa itu berubah menjadi bara api kemarahan. Bukan marah pada para penyabotase itu, melainkan marah pada dirinya sendiri karena hampir menyerah. Malam itu, Doni tidak pulang. Ia menyalakan kembali komputernya. Ia tidak akan lagi percaya pada siapapun. Ia mulai memeriksa semua pekerjaan dari awal, mencari data pembanding dari arsip-arsip lama, dan mempelajari setiap detail proyek sendirian. Ia akan bekerja 2, bahkan 3 kali lebih keras. Mereka boleh saja mencoba menjatuhkannya dengan cara licik, tapi mereka tidak akan pernah bisa memadamkan api semangat yang diwariskan oleh ibunya. Keteguhan hatinya kini telah ditempa menjadi sekeras baja. Di puncak gedung Adijaya Corp, di dalam sebuah ruangan luas yang dindingnya terbuat dari kaca, Alana bekerja dalam keheningan. Dari singgasananya, ia bisa melihat seluruh lanskap kota Jakarta yang terbentang seperti permadani raksasa. Namun, seringkali, perhatiannya justru tidak tertuju keluar, melainkan ke bawah. Ke lantai 27, di mana para prajurit divisi pemasarannya bekerja. Tidak ada yang luput dari pengawasannya. Setiap pergerakan, setiap interaksi, terekam oleh matanya yang tajam. Awalnya, ketertarikannya pada Doni hanyalah sisa-sisa rasa penasaran dari jawaban aneh pemuda itu saat wawancara.
Ia ingin melihat apakah anak desa yang bicaranya terdengar naif itu bisa bertahan di tengah hutan beton yang ia ciptakan. Namun, seiring berjalannya waktu, Alana mulai melihat sesuatu yang lebih. Ia melihat bagaimana Regi dan kelompoknya secara terang-terangan mengucilkan Doni. Ia melihat bahasa tubuh mereka yang merendahkan, bisikan-bisikan mereka saat Doni lewat, dan senyum puas mereka saat Doni tampak kebingungan. Sebagai seorang pemimpin yang membangun perusahaan dari nol, Alana memiliki insting yang sangat tajam untuk mengenali dinamika kekuasaan dan politik kantor. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Mereka sedang mencoba menghancurkan anak baru itu. Yang membuat Alana terus mengamati bukanlah aksi perundungan itu sendiri, hal yang sayangnya biasa terjadi di lingkungan kerja yang kompetitif, melainkan reaksi dari target mereka. Doni tidak pernah mengadu. Ia tidak pernah datang ke HRD atau manajernya untuk mengeluh. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau membalas dendam. Sebaliknya, Alana melihat pemuda itu justru semakin menunduk, bukan dalam artian menyerah, tetapi dalam artian fokus. Ia melihat Doni menjadi orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang. Ia melihatnya di perpustakaan perusahaan saat jam makan siang, mempelajari laporan-laporan lama. Ia melihat ketekunan yang sunyi namun membara. Pemandangan ini tanpa sadar menyentuh sebuah sisi dalam diri Alana yang jarang terungkap. Ia teringat pada dirinya sendiri beberapa tahun lalu, saat ia, seorang wanita muda, mengambil alih kepemimpinan perusahaan dan diremehkan oleh dewan direksi yang seluruhnya pria tua. Mereka juga mencoba menyabotase dirinya, meragukan setiap keputusannya. Dan sama seperti Doni, ia tidak melawan dengan teriakan, melainkan dengan kerja keras yang membungkam semua keraguan. Dari balik dinding kacanya, Alana terus mengamati. Pandangannya pada Doni perlahan berubah. Ia bukan lagi sekadar anak desa yang beruntung. Di mata Alana, pemuda itu kini adalah sebuah anomali yang menarik, sebuah teka-teki. Ia memiliki ketahanan mental yang tidak dimiliki oleh karyawannya yang lain. Alana belum memutuskan untuk melakukan apa-apa. Baginya, ini adalah ujian alam yang sesungguhnya. Ia ingin melihat seberapa kuat baja yang tersembunyi di dalam diri pemuda sederhana itu. Suasana di lantai 27 yang biasanya dipenuhi obrolan sinis dan politik kantor, hari itu berubah menjadi senyap dan tegang. Semua drama kecil dan perundungan seolah menguap, digantikan oleh awan kelabu kepanikan yang nyata. Kabar buruk itu menyebar lebih cepat dari api. Global Vantage, klien multinasional yang menyumbang hampir 30% dari total pendapatan perusahaan, berada di ambang pintu untuk memutuskan kontrak. Sebuah rapat darurat segera digelar. Alana duduk di ujung meja, wajahnya pias dan lebih dingin dari biasanya. Tatapan matanya yang tajam menelusuri satu persatu anggota divisi pemasaran, terutama pada Regi yang duduk dengan kepala tertunduk. Proyek kampanye untuk Global Vantage adalah mahakarya yang selama ini Regi bangga-banggakan. Sebuah kampanye iklan mewah yang menelan biaya miliaran rupiah, menggunakan model internasional, dan berlokasi di Eropa. Regi menjualnya sebagai kampanye berkelas, standar global. Namun, hasilnya adalah sebuah bencana. Alih-alih menarik simpati pasar Indonesia, kampanye itu justru dianggap arogan, asing, dan sama sekali tidak menyentuh. Penjualan produk anjlok, dan citra merek Global Vantage di mata konsumen lokal terpuruk. Email keluhan dari CEO regional Global Vantage pagi itu adalah puncaknya. Mereka merasa Adijaya Corp telah menghina kecerdasan pasar mereka dan mengancam akan membawa bisnis raksasa mereka ke agensi lain. Ada yang bisa menjelaskan mahakarya ini? Suara Alana memecah keheningan, terdengar pelan namun menusuk seperti ribuan jarum es. Kita menghabiskan anggaran terbesar tahun ini untuk sebuah iklan yang membuat klien terbesar kita ingin pergi. Regi, ini proyekmu. Bicaralah. Regi, yang biasanya begitu percaya diri dan lantang, kini tampak seperti layangan putus. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Saya pikir, pasar akan menyukai sesuatu yang baru dan berkelas internasional, Bu. Jawabnya terbata-bata, argumennya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Kamu tidak berpikir, Regi. Kamu berasumsi. Bentak Alana, tangannya menggebrak meja, membuat semua orang di ruangan itu tersentak kaget. Kamu merancang kampanye untuk egomu sendiri, bukan untuk klien. Sekarang, saya tidak butuh alasan. Saya butuh solusi.
Global Vantage memberi kita waktu 1 minggu. 1 minggu untuk membalikan keadaan ini, atau kita semua akan tenggelam bersama kapal ini. Rapat itu bubar dengan suasana kacau. Kepanikan melanda seluruh tim. Mereka yang biasanya begitu angkuh, kini tanpa putus asa, melemparkan ide-ide mahal dan rumit yang tidak meyakinkan. Donnie, yang sejak awal tidak dilibatkan dalam proyek prestisius itu, hanya bisa mengamati dari mejanya. Ia melihat wajah-wajah panik dari orang-orang yang selama ini meremehkannya. Ironisnya, di tengah badai besar yang mengancam akan menenggelamkan semua orang, ia adalah satu-satunya orang yang kepalanya masih terasa jernih. 2 hari berlalu seperti dalam mimpi buruk. Ruang rapat utama seolah menjadi penjara bagi divisi pemasaran. Papan tulis penuh dengan coretan-coretan strategi yang rumit, meja rapat berserakan dengan cangkir kopi, dan wajah-wajah para karyawan terbaik Adijaya Corp tampak kuyu dan putus asa. Di bawah tatapan dingin Alana yang mengawasi dari kursinya, mereka seperti kehabisan akal. Semua ide yang dilontarkan terasa seperti gema dari kegagalan sebelumnya. Bagaimana jika kita pakai selebriti papan atas Indonesia? Syutingnya di Bali, biar ada sentuhan lokalnya, usul seorang senior. Alana menggeleng. Itu hanya mengganti wajah dan lokasi, konsepnya masih sama, palsu. Kita buat iklan yang lebih modern. Pakai efek CGI yang canggih. Tunjukkan bahwa produk kita adalah masa depan. Sahut Regi, berusaha mengembalikan reputasinya. Masa depan? Potong Alana, suaranya terdengar tajam. Klien kita kehilangan pasar di masa sekarang. Dan kamu bicara soal masa depan? Kita butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dirasakan sekarang juga. Setiap usulan dipatahkan, setiap konsep dimentahkan. Mereka semua masih berpikir dalam kerangka yang sama. Kemewahan, kecanggihan, dan citra yang dibuat-buat. Mereka tidak sadar bahwa justru itulah akar masalahnya. Rapat itu menemui jalan buntu. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan, hanya terdengar helaan napas frustrasi. Donnie duduk di sudut ruangan, tugasnya hanya satu, mencatat semua ide yang muncul di laptopnya. Namun, telinganya mendengar dan hatinya merasakan kegelisahan yang berbeda. Ia melihat semua orang berusaha begitu keras untuk tampil pintar, hingga mereka lupa pada hal yang paling mendasar, perasaan manusia. Di dalam benaknya, sebuah gambaran mulai terbentuk. Gambaran yang begitu jelas dan sederhana, terinspirasi dari kehangatan dan ketulusan orang-orang di desanya. Jantungnya berdebar kencang. Haruskah ia bicara? Siapalah dirinya? Anak bawang yang setiap hari hanya menjadi bahan ejekan. Lidahnya terasa keluh, rasa takut akan ditertawakan dan dihina lagi terasa begitu mencekik. Namun, saat ia melihat wajah Alana yang tampak begitu tertekan dan putus asa, sebuah keberanian kecil muncul dari dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang dirinya, ini tentang perusahaan yang telah memberinya kesempatan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah suara pelan namun mantap memecah suasana. Maaf, Bu Alana, boleh saya berpendapat? Semua mata sontak menoleh ke sudut ruangan. Ke arah Donnie. Regi menatapnya dengan pandangan tak percaya bercampur amarah. Diam kamu, Don. Ini bukan urusanmu, bentaknya. Namun, Alana mengangkat tangannya, mengisyaratkan Regi untuk diam. Tatapannya yang dingin kini terfokus sepenuhnya pada Donnie. Bicaralah, ucapnya singkat. Donnie menelan ludah, lalu dengan suara yang sedikit bergetar ia mulai menjelaskan idenya. Bagaimana jika kita tidak menjual produk, tapi kita menjual cerita? Bukan cerita tentang orang kaya atau selebriti, tapi cerita tentang orang biasa. Cerita tentang kebersamaan, tentang gotong royong. Kata-kata Donnie menggantung di udara, begitu sederhana namun terasa begitu berat. Suasana hening seketika pecah oleh tawa sinis Regi. Ia tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling bodoh di dunia. Gotong royong? Cerita orang biasa? Cibir Regi sambil menatap rekan-rekannya yang lain, mencari dukungan. Don, sadar diri sedikit. Ini Global Vantage. Klien kelas dunia. Kita tidak bisa menjual iklan sabun colek murahan kepada mereka. Ide kampunganmu itu hanya akan membuat kita jadi bahan tertawaan seluruh industri. Beberapa karyawan lain ikut tersenyum mengejek, setuju dengan argumen Regi.
Logika mereka mengatakan bahwa merek internasional harus dijual dengan citra internasional. Ide Doni terasa seperti sebuah langkah mundur yang memalukan. Mereka semua menunggu Alana untuk ikut menertawakan dan mengusir Doni dari ruangan itu. Namun, Alana tidak tertawa. Ia sama sekali tidak bergerak dari kursinya. Matanya masih terpaku pada Doni, mengabaikan semua cemoohan di sekitarnya. Lanjutkan, perintahnya, suaranya tetap datar. Doni menarik napas, keberaniannya kini sudah terlanjur membara. Orang Indonesia rindu dengan ketulusan, Bu. Mereka lelah melihat kemewahan yang tidak bisa mereka raih. Tapi kebersamaan gotong royong itu adalah sesuatu yang dimiliki dan dipahami oleh semua orang, dari Sabang sampai Merauke. Ide ini mungkin tidak terlihat mahal, tapi akan terasa mahal di hati mereka. Dan itulah yang akan mengembalikan kepercayaan pada merek ini. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Argumen Doni yang tulus itu membungkam semua orang, termasuk Regi. Alana menatap berkeliling, dari wajah Regi yang penuh ego, ke wajah-wajah seniornya yang tampak kehabisan akal, lalu kembali ke wajah Doni yang gugup namun sorot matanya menunjukkan keyakinan. Di benaknya, sebuah kalkulasi gila sedang terjadi. Di satu sisi, ada tim ahlinya yang mahal dengan strategi yang terbukti gagal. Di sisi lain, ada anak desa ini dengan sebuah ide yang terdengar konyol, namun anehnya terasa begitu benar. Meneruskan ide timnya adalah kepastian untuk gagal. Mengikuti ide Doni adalah sebuah pertaruhan besar. Dan Alana adalah seorang petarung yang tidak pernah takut mengambil risiko. Perlahan, Alana berdiri. Seluruh ruangan menahan napas. Cukup, katanya dengan suara yang tenang namun final. Ia berjalan ke ujung meja, berdiri tepat di hadapan semua orang. Selama 2 hari, kalian semua memberiku sampah yang dibungkus dengan istilah timbilah canggih. Dan tidak ada satupun yang berhasil. Katanya, matanya menyapu tajam ke seluruh tim. Kemudian, ia berbalik dan menatap lurus ke arah Doni. Ide gotong royong MU itu. Itu yang akan kita lakukan. Ruangan itu gempar oleh bisikan-bisikan tak percaya. Regi hendak protes, namun Alana mengangkat tangannya. Dan proyek ini, lanjut Alana, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang membuat semua orang merinding. Proyek ini saya serahkan sepenuhnya padamu, Doni. Kamu yang pimpin. Regi dan yang lainnya akan menjadi tim MU dan melaporkan semuanya padamu. Ia berhenti sejenak, membiarkan keputusan gilanya itu meresap. Satu hal yang harus kalian semua ingat, tambahnya, tatapannya kini mengunci semua orang di ruangan itu. Jika proyek ini gagal, bukan hanya Doni yang akan saya pecat. Tapi kalian semua, termasuk saya sendiri, akan ikut menanggung akibatnya. Pertaruhan itu telah diletakkan di atas meja. Nasib seluruh perusahaan kini berada di tangan seorang pemuda kampung yang bahkan beberapa jam lalu masih menjadi bahan olokan. Menjadi pemimpin dadakan bagi orang-orang yang membencinya adalah tugas yang hampir mustahil bagi Doni. Siang hari, suasana kerja terasa sangat canggung dan penuh perlawanan pasif. Regi dan timnya bekerja dengan setengah hati, memberikan data seadanya, dan menjawab setiap pertanyaan Doni dengan nada sarkastis. Proyek itu berjalan merangkak, terancam gagal bahkan sebelum dimulai. Melihat hal ini, Alana mengambil langkah yang lebih drastis. Ia tidak bisa membiarkan pertaruhannya hancur karena ego timnya. Sore itu, saat semua karyawan mulai berkemas untuk pulang, Alana justru berjalan keluar dari ruangannya, membawa laptop dan secangkir kopi, lalu duduk di sebuah meja kerja kosong tepat di seberang meja Doni. Kita kerjakan ini bersama. Malam ini, ucapnya singkat, membuat seluruh divisi yang hendak pulang terdiam. Dan dimulailah malam-malam penuh perjuangan itu. Ketika gedung Adijaya Corp telah menjadi sunyi dan hanya lampu di lantai 27 yang masih menyala terang, dimulailah sebuah kolaborasi yang tak terduga. Di sini, tidak ada lagi CEO dan anak buah. Hanya ada 2 orang yang berjuang demi tujuan yang sama. Disinilah, Alana untuk pertama kalinya melihat isi kepala Doni secara utuh. Ia terpesona. Ide-ide Doni mengalir begitu alami dan jujur. Saat membahas pemilihan pemeran, Doni tidak menyarankan aktor, melainkan mencari keluarga asli di sebuah desa untuk menjadi bintangnya. Saat membahas naskah, Doni tidak menulis dialog-dialog puitis,
melainkan menggunakan percakapan sehari-hari yang ia rekam dari warung kopi di kampungnya. Semua terasa begitu nyata, begitu hidup. Alana, dengan keahlian bisnisnya, membantu memoles ide-ide mentah itu menjadi sebuah konsep kampanye yang solid dan profesional. Di sela-sela kerja keras mereka, di antara tumpukan kertas dan cangkir kopi yang sudah dingin pada jam 2 dini hari, tembok es di sekeliling Alana mulai mencair. Suatu malam, Doni dengan ragu bertanya, Ibu Alana tidak pernah merasa lelah memikul semua ini sendirian. Pertanyaan sederhana itu, yang diucapkan dengan ketulusan, berhasil menembus pertahanan Alana. Untuk pertama kalinya, ia bercerita tentang ayahnya yang menaruh harapan begitu besar di pundaknya, tentang pengkhianatan dari orang yang pernah ia percaya, tentang betapa sepinya berada di puncak. Doni mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak memberikan solusi bisnis yang rumit, hanya sebuah kalimat sederhana. Di desa saya, seberat apapun beban, kalau dipikul bersama pasti akan terasa ringan. Malam-malam itu mengubah segalanya. Alana tidak lagi melihat Doni sebagai anak desa, melainkan seorang jenius kreatif dengan hati yang murni. Dan Doni tidak lagi melihat Alana sebagai bos yang dingin dan kejam, melainkan sebagai seorang wanita kuat yang memikul beban dunia di pundaknya yang rapuh. Di tengah keheningan malam Jakarta, dengan hanya ditemani gemerlap lampu kota, benih-benih rasa hormat dan kekaguman mulai tumbuh di antara mereka, menjadi dasar bagi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari penentuan itu tiba. Di hadapan para petinggi global Vantage yang memasang wajah skeptis, Doni berdiri di depan, bukan sebagai seorang marketing handal, melainkan sebagai seorang pencerita. Dengan suara yang tenang, ia tidak memaparkan data-data rumit, melainkan menceritakan filosofi di balik konsep gotong royong itu. Ia menceritakan tentang ketulusan, tentang kehangatan, tentang Indonesia. Lalu, video iklan itu pun diputar. Tidak ada model cantik, tidak ada pemandangan Eropa, tidak ada kemewahan yang menyilaukan mata. Yang ada hanyalah potongan-potongan adegan nyata yang menghangatkan hati. Seorang ibu di pasar tradisional yang dibantu oleh pedagang lain saat barang bawaannya jatuh. Para pemuda di sebuah desa yang bersama-sama membangun jembatan bambu. Sebuah keluarga besar yang tertawa bersama di teras rumah sederhana. Semua adegan itu menampilkan produk global Vantage bukan sebagai pusat perhatian, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan mereka. Ketika video berakhir, ruangan hening. Para petinggi global Vantage saling berpandangan. Lalu, CEO regional klien tersebut, seorang pria bule parubaya yang terkenal sangat keras, perlahan berdiri dan mulai bertepuk tangan. Tepuk tangannya yang pelan namun mantap itu menggema di seluruh ruangan, diikuti oleh seluruh timnya. Anak muda, katanya kepada Doni dengan senyum tulus yang langka. Ini bukan sekadar iklan. Ini adalah surat cinta untuk Indonesia. Kontrak tidak hanya kami lanjutkan, kami akan melipat gandakan investasi kami. Kemenangan itu hanyalah awal. Seminggu setelah diluncurkan, kampanye tersebut meledak. Video iklannya menjadi viral di semua platform media sosial. Tagarnya menjadi trending topik selama berhari-hari. Masyarakat tidak membagikannya sebagai iklan, mereka membagikannya sebagai pengingat akan indahnya kebersamaan. Penjualan produk global Vantage meroket melampaui target paling optimis sekalipun. Kampanye sederhana Doni menjadi fenomena nasional, sebuah studi kasus yang dibicarakan di mana-mana. Suasana di Adijaya Corp berubah total. Lantai 27 yang tadinya penuh intrik kini dipenuhi euforia. Dan pusat dari semua itu adalah Doni. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata, kini antre untuk memberinya selamat. Mereka yang dulu mengejek aksennya, kini memujinya sebagai seorang visioner. Di tengah keramaian itu, Regi berdiri mematung di dekat mejanya. Wajahnya pucat, campur aduk antara rasa tak percaya, malu, dan iri. Ia tak bisa berkata apa-apa. Kemenangan Doni terlalu telak, terlalu mutlak untuk dibantah. Setiap pujian yang diterima Doni terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ia telah dikalahkan bukan oleh strategi yang lebih canggih, melainkan oleh ketulusan yang selama ini ia anggap sebagai sebuah kelemahan. Ia telah dibungkam, bukan oleh kata-kata, tapi oleh kenyataan. Dari ruangannya, Alana menyaksikan semua itu. Ia melihat Doni yang tetap rendah hati di tengah pujian, melayani setiap ucapan selamat dengan senyum tulus yang sama, seperti saat pertama kali ia temui.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, sebuah senyuman bangga yang tulus dan tanpa beban terukir di bibir sang Ratu Es. Pertaruhannya tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga telah menemukan sebutir berlian di tempat yang paling tak terduga. Kemenangan besar itu tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga merombak total hierarki tak tertulis di lantai 27. Dalam rapat umum mingguan, Alana secara resmi mengumumkan promosi jabatan untuk Doni. Dari seorang staf junior, ia diangkat menjadi Kepala Pengembangan Konsep Kreatif, sebuah posisi baru yang dibuat khusus untuknya. Posisi yang memberinya wewenang untuk memimpin proyek-proyek strategis di masa depan, dan secara efektif menempatkannya di atas para senior yang dulu meremehkannya. Perubahan kekuasaan itu terasa begitu nyata. Namun, yang lebih mengejutkan bagi seluruh karyawan adalah perubahan sikap Alana. Ia tidak lagi mengamati Doni dari balik dinding kaca. Kini, ia secara terbuka menunjukkan bahwa Doni adalah orang kepercayaannya. Dalam setiap rapat, pendapat Doni adalah yang pertama kali ia tanyakan. Jika ada yang mencoba menyanggah ide Doni dengan sinis, Alana akan menjadi orang pertama yang membelanya dengan argumen tajam yang tak terbantahkan. Ia seolah membangun benteng pelindung di sekeliling Doni, sebuah pesan yang sangat jelas bagi semua orang. Menyentuh Doni berarti berhadapan langsung dengannya. Kedekatan mereka menjadi pemandangan sehari-hari yang baru. Pintu ruangan CEO yang dulu selalu tertutup dan terasa angker, kini seringkali terbuka untuk Doni. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang mimpi dan visi masa depan. Makan siang bisnis yang dulu hanya dilakukan Alana dengan klien-klien penting, kini seringkali hanya diisi oleh mereka berdua, tenggelam dalam percakapan yang seru di sebuah sudut kafe yang tenang. Tentu saja, kedekatan ini menjadi buah bibir terpanas di seluruh penjuru kantor. Bisikan-bisikan di pantry tidak lagi berisi ejekan untuk Doni, melainkan spekulasi tentang hubungan istimewa antara sang CEO dan anak emas barunya. Namun, Alana tampaknya tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia tidak memusingkan apa kata orang. Perubahan terbesar ada pada dirinya sendiri. Sesuatu di dalam diri Alana telah bergeser. Tembok es yang ia bangun selama bertahun-tahun kini telah retak, dan hanya Doni yang bisa melihat kehangatan di baliknya. Suatu sore, saat sedang bekerja, Doni tanpa sengaja menceritakan sebuah lelucon lucu dari desanya. Tanpa disadari, Alana tertawa. Bukan senyum tipis yang biasa, melainkan tawa lepas yang begitu tulus dan merdu. Seluruh karyawan di dekatnya yang mendengar suara itu sampai menghentikan pekerjaan mereka, terkejut, seolah baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Sang Ratu Es bisa tertawa. Dan semua orang tahu, hanya ada satu orang yang bisa menjadi penyebabnya. Rasa hormat dan kekaguman profesional kini telah bermekaran menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi dan dalam. Dunia bisnis adalah dunia yang kecil. Kabar tentang kedekatan seorang CEO muda, Alana, dengan seorang karyawan junior dari desa akhirnya sampai ke telinga orang yang paling ditakutinya sekaligus dihormatinya, ayahnya sendiri. Seorang konglomerat tua yang membangun imperium bisnisnya di atas fondasi logika, kekuasaan, dan aliansi strategis, bukan perasaan. Suatu malam, Alana dipanggil untuk makan malam di kediaman utama keluarganya. Sebuah rumah megah yang lebih terasa seperti museum yang dingin daripada sebuah rumah yang hangat. Di meja makan yang panjang, hanya ada mereka berdua. Ayahnya tidak berbasa-basi. "Ayah dengar, kamu terlalu dekat dengan salah satu karyawanmu," ucap sang ayah dengan suara beratnya yang berwibawa, sambil meletakkan garpu dan pisaunya dengan perlahan. "Anak dari desa itu, siapa namanya?" Alana merasakan jantungnya berhenti sejenak. "Namanya Doni, yah. Dan dia bukan sekadar karyawan, dia adalah aset paling berharga di perusahaan saat ini." Ayahnya tertawa pelan, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. "Aset? Jangan naif, Alana. Kamu boleh bermain-main dengan proyekmu, tapi jangan pernah bermain-main dengan nama baik keluarga kita. Citra kita dibangun puluhan tahun, jangan sampai rusak hanya karena gosip murahan tentang hubunganmu dengan orang yang tidak sepadan." "Doni orang baik, yah. Dia cerdas dan tulus," balas Alana, suaranya mulai meninggi, mencoba membela. "Tulus tidak bisa digunakan untuk membeli saham perusahaan lain," potong ayahnya dengan tajam. "Dengar, Alana. Sudah saatnya kamu berhenti bermain-main dan mulai memikirkan masa depan.
Ayah sudah bertemu dengan kolega lama ayah, Pak Suryo. Putranya, Bram, baru saja kembali dari Amerika. Dia akan menjadi penerus Suryo Group. Kalian akan menjadi pasangan yang luar biasa. Pernikahan kalian akan menyatukan dua kekuatan bisnis terbesar di negeri ini. Dunia Alana seakan runtuh mendengarnya. Ini bukan sebuah permintaan. Ini adalah sebuah titah. Selama ini, ia selalu hidup untuk memenuhi ekspektasi ayahnya. Ia membangun Adijaya Corp menjadi begitu besar untuk membuktikan bahwa ia pantas menjadi putrinya. Namun kini, ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Di satu sisi adalah kewajibannya sebagai anak dan pewaris tahta. Di sisi lain adalah perasaannya yang baru saja mekar, sebuah kebahagiaan tulus yang ia temukan pada diri Doni. Ia kembali ke apartemennya malam itu dengan perasaan hampa. Kemewahan di sekelilingnya terasa seperti penjara emas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menjadi seorang Alana, putri konglomerat, terasa seperti sebuah kutukan. Ia menatap lampu kota dari jendela kacanya yang besar, merasa lebih sendirian dan tertekan daripada saat perusahaan diambang kehancuran. Badai di kantor telah ia lewati, namun kini ia harus menghadapi badai dalam keluarganya sendiri, badai yang mengancam akan menenggelamkan hatinya. Tekanan dari ayahnya membuat Alana kembali memasang tembok es di sekelilingnya. Namun, kali ini Doni bisa melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya. Bukan lagi arogansi, melainkan kerapuhan dan kesedihan yang mendalam. Alana menjadi lebih pendiam. Seringkali tatapannya kosong saat rapat, dan senyum serta tawa yang baru saja mulai mekar kini seolah membeku lagi. Doni tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masalah pekerjaan. Suatu sore, setelah rapat yang alot, Doni memberanikan diri mendekati Alana yang sedang termenung sendirian di ruangannya. Ia tidak bertanya apa masalahnya. Ia hanya berkata dengan lembut, "Bu Alana terlihat sangat lelah. Akhir pekan ini, saya akan pulang kampung. Kalau ibu mau, ikutlah dengan saya. Tidak ada rapat dan tidak ada gedung tinggi. Hanya ada hamparan sawah, udara segar, dan masakan ibu saya yang sederhana." Tawaran itu, yang datang di saat yang tepat, terasa seperti sebuah pelampung bagi Alana yang nyaris tenggelam dalam kebimbangannya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. Perjalanan keluar dari Jakarta terasa seperti sebuah terapi. Semakin jauh mereka dari hiruk-pikuk kota, semakin ringan beban yang terasa di pundak Alana. Dan ketika mereka tiba di desa Doni, Alana merasa seperti memasuki dunia lain. Sebuah dunia di mana waktu berjalan lebih lambat, di mana senyum sapa dari orang asing terasa begitu tulus. Rumah Doni sangat sederhana, terbuat dari kayu, namun terasa begitu hangat dan penuh kehidupan. Sambutan dari Ibu Doni adalah hal yang paling menyentuh hati Alana. Wanita parubaya itu memeluknya dengan hangat seolah ia adalah putrinya sendiri, tanpa bertanya siapa dirinya atau dari mana asalnya. Ia hanya tahu bahwa Alana adalah tamu yang dibawa oleh putranya, dan itu sudah lebih dari cukup. Selama 2 hari di sana, Alana melihat sisi lain dari Doni yang membuatnya semakin jatuh hati. Ia melihat bagaimana Doni begitu dihormati oleh semua orang, bukan karena jabatannya di Jakarta, tapi karena kepribadiannya. Para tetua desa datang kepadanya untuk meminta pendapat, anak-anak kecil berlari mengerubunginya untuk mendengarkan ceritanya. Alana menyaksikan sendiri bagaimana Doni, tanpa ragu, turun ke sawah untuk membantu tetangganya. Di sanalah, sambil duduk di beranda belakang rumah, ditemani secangkir teh hangat dan pemandangan matahari terbenam yang melukis langit jingga di atas persawahan, Alana menemukan jawabannya. Semua doktrin ayahnya tentang status, kekayaan, dan nama besar keluarga terasa begitu kosong dan tidak berarti di sini. Ia sadar, kekayaan sejati seorang pria bukanlah dari jumlah nominal di rekeningnya, melainkan dari kebesaran hatinya. Dan Doni, di mata Alana, adalah pria terkaya yang pernah ia temui. Kegelisahannya sirna, digantikan oleh sebuah kepastian yang kokoh. Ia tahu apa yang harus ia perjuangkan. Kekuatan yang ia dapatkan dari kampung halaman Doni, telah memberinya kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Malam terakhir di desa terasa begitu magis. Setelah makan malam sederhana bersama keluarga Doni, mereka berdua duduk di sebuah amben bambu di halaman belakang, ditemani secangkir teh jahe hangat. Di atas mereka, langit terbentang jernih tanpa polusi, memperlihatkan jutaan bintang yang berkelip terang,
sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa Alana lihat dari apartemennya di Jakarta. Suara jangkrik dan katak sawah menjadi musik latar yang menenangkan jiwa. Di tengah kedamaian itulah, Alana akhirnya merasa siap. Ia menoleh ke arah Doni, menatap wajahnya yang diterangi cahaya bulan. "Doni," panggilnya pelan, "ada sesuatu yang harus aku ceritakan." Dengan suara yang bergetar menahan emosi, Alana menceritakan semuanya. Tentang ayahnya, tentang perjodohan yang telah diatur dengan putra rekan bisnisnya, tentang tekanan untuk memilih antara keluarga dan kebahagiaannya sendiri. Ia menumpahkan semua ketakutan dan kebimbangannya, menunjukkan sisi dirinya yang paling rapuh, sisi yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun di dunia. Ia siap jika Doni akan mundur, ia siap jika Doni merasa pertarungan ini terlalu berat. Doni mendengarkan semua cerita itu tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, sorot matanya menunjukkan pemahaman yang dalam. Setelah Alana selesai, Doni tidak terlihat takut atau gentar. Ia justru meraih tangan Alana dan menggenggamnya dengan erat. "Alana," katanya dengan suara yang mantap dan menenangkan. "Aku mungkin tidak punya nama besar atau warisan perusahaan raksasa seperti yang ayahmu inginkan. Aku tidak bisa menjanjikanmu kemewahan seperti yang biasa kamu dapatkan." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke dalam mata Alana. "Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Kekuatan mereka mungkin ada pada uang dan kekuasaan, tapi kekuatan kita ada di sini," ucapnya sambil membawa tangan Alana ke dadanya. "Kita hadapi ini bersama." Air mata haru mulai menggenang di pelupuk mata Alana. Keyakinan dan ketulusan dalam suara Doni melenyapkan sisa-sisa keraguan terakhir di hatinya. Melihat kepastian di wajah Alana, Doni tahu inilah saatnya. Di bawah taburan bintang yang menjadi saksi, tanpa cincin berlian, tanpa kemewahan, ia mengucapkan kata-kata yang paling tulus dari hatinya. "Aku tahu ini terdengar gila, dan mungkin terlalu cepat. Tapi hatiku sudah sangat yakin. Alana, maukah kamu membangun sisa hidupmu bersamaku? Maukah kamu menikah denganku?" Diiringi suara jangkrik dan beratnya janji yang terucap, Alana mengangguk dengan cepat, membiarkan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Iya, Doni. Aku mau," bisiknya. Malam itu, dua hati dari dua dunia yang berbeda telah menyatu, terikat oleh janji suci di bawah langit pedesaan yang damai. Kembali ke Jakarta, Alana tidak lagi berjalan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan seorang ratu yang telah menemukan rajanya. Ia menemui ayahnya, bukan lagi sebagai anak perempuan yang penurut, melainkan sebagai seorang wanita dewasa yang telah menentukan jalan hidupnya sendiri. Dengan ketenangan yang ia dapatkan dari desa, ia menolak perjodohan itu dan mengumumkan keputusannya untuk menikah dengan Doni. Tentu saja, ayahnya murka. Ancaman dan konsekuensi dilontarkan, namun semua itu tidak lagi bisa menggoyahkan hati Alana yang telah terpaut erat dengan Doni. Pernikahan mereka pun digelar. Sebuah perayaan yang menjadi simbol sempurna dari kisah mereka. Penyatuan dua dunia. Tidak di hotel bintang 5 yang megah, tidak pula di balai desa yang sederhana. Mereka memilih sebuah taman asri yang terbuka, di mana kemewahan dekorasi berpadu harmonis dengan keindahan alam. Para tamu yang hadir adalah cerminan dari perjalanan mereka. Di satu sisi, tampak para eksekutif dan kolega dari Adijaya Corp dengan setelan jas dan gaun mewah mereka, termasuk Regi yang datang dengan kepala tertunduk, memberikan selamat dengan tulus. Di sisi lain, tampak rombongan dari desa Doni, dengan pakaian batik terbaik mereka, membawa kehangatan dan tawa yang riang. Ibu Doni, dengan air mata bahagia, memeluk Alana begitu erat, kini bukan sebagai tamu, melainkan sebagai menantunya sendiri. Namun, pusat dari semua itu adalah kedua mempelai. Doni, dengan setelan jasnya, tampak begitu gagah namun tetap memancarkan kesederhanaan yang menenangkan. Dan Alana, dalam balutan gaun pengantin putih yang anggun, tampak begitu cantik. Bukan lagi kecantikan dingin sang ratu es, melainkan kecantikan hangat dari seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Senyumnya tak pernah pudar, senyum yang menunjukkan kelegaan dan cinta yang mendalam. Waktu pun berlalu. Kisah mereka menjadi legenda di Adijaya Corp. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, perusahaan itu berubah. Bukan hanya semakin sukses secara finansial, tapi juga memiliki jiwa. Doni,
Dengan ide-ide kreatifnya yang berakar pada empati, dan Alana, dengan ketajaman bisnisnya yang kini diimbangi oleh kehangatan hati, menjadi pasangan pemimpin yang tak terpisahkan dan dihormati oleh semua orang. Mereka telah membuktikan segalanya. Bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status sosial atau tebalnya dompet. Bahwa ketulusan adalah kekuatan terbesar yang mampu meruntuhkan tembok paling angkuh sekalipun. Dan bahwa dua dunia yang tampaknya begitu berbeda, sesungguhnya bisa menyatu dengan sempurna, menciptakan sebuah dunia baru yang jauh lebih indah.